Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Firna Ramadita dengan NIM 228410003 dari kelas 6A tingkat 3 program studi PGSD Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang dimana ini adalah salah satu tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar yang dibimbing oleh Bapak Widi Sukmanugraha MPD. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Giz dan Anne. Novel ini diangkat dari sebuah cerita yang ada di Wattpad karya Rintik Seduh dengan jumlah halaman 254 halaman. Nah, di dalam novel ini terdapat dua tokoh utama. Yang pertama yaitu Giz atau disebut dengan Gajah Cahyadi, dan yang kedua perkecilnya yang disebut dengan Anne atau Kiana Amanda. Nah, di dalam buku ini Giz digambarkan dengan sosok yang unik, cerdas, misterius, dan juga Giz tidak bisa berbicara dengan sembarang perempuan terkecuali dengan Anne. Nah, Anne sendiri digambarkan dengan sosok yang sama uniknya dengan Giz, dan juga keras kepala serta labil khasnya remaja dan juga ceria. Jika kita membaca buku lain, kita pasti akan mengingat satu tokoh di dalam buku tersebut. Nah, sedangkan di dalam novel ini kita akan mengingat dengan tokoh yang bernama Giz. Nah, cerita ini dibuka dengan pertemuan keduanya di acara pensi sekolah, yang dimana waktu itu Anne sedang duduk di bangku kelas 2 SMP, sedangkan Giz adalah senior yang saat itu sedang duduk di bangku SMA. Nah, keduanya sama-sama tidak suka keramaian dan keduanya juga sama-sama berdiri di barisan paling belakang. Waktu itu mereka bertemu, dan pertemuan selanjutnya yaitu di kantin sekolah, yang dimana waktu itu Anne sedang membeli es dan tiba-tiba Giz muncul di kantin sekolah tersebut. Nah, berlanjut lagi dengan waktu itu Anne sedang menunggu metro mini dan kemudian Giz datang. Akhirnya mereka pulang bersama dan Anne diantarkan pulang oleh Giz. Nah, Anne tidak menyangka pertemuan itu akan membuat perubahan yang besar pada kehidupan Anne, terutama pada perasaannya. Nah, buku ini diceritakan lewat sudut pandang Anne sebagai tokoh utama, dan buku ini cukup lama rentang waktunya, dimulai ketika Anne kelas 2 SMP sampai ia melanjutkan pendidikan dan kuasnya. Dan juga konflik dalam buku ini juga terjadi ketika Giz yang menghilang, dan butuh waktu 1 tahun untuk Anne dan Giz bertemu kembali. Nah, setelah pertemuan perdana mereka berdua benar-benar sulit untuk bertemu, dan mereka berdua tidak bertukar nomor telepon. Mereka benar-benar bertemu ketika Giz ingin bertemu dengan Anne, dan kemudian pertemuan berikutnya pun terjadi. Tapi pertemuan berikutnya hanyalah pamitan dari Giz yang ingin melanjutkan pendidikannya ke Berlin. Tentu keputusan ini membuat Anne sangat sedih, karena keputusan ini yang akan meninggalkan Anne. Dan waktu pun berjalan, Anne lulus SMP dan ia melanjutkan SMA-nya di Yogyakarta, sementara Giz melanjutkan pendidikannya di Berlin. Nah, di dalam buku ini konflik semakin rumit karena Giz tidak memberi sebuah kepastian kepada Anne, dan pada waktu itu Anne masih remaja, dan menurut saya wajar saja jika Anne menganggap status itu penting. Nah, dalam novel ini kerumitannya semakin muncul ketika dua tokoh utama laki-laki yang muncul pada kehidupan Anne, yaitu Raka dan Bayu. Dan jelas semakin rumit karena pada saat itu Giz tidak memberikan sebuah kepastian kepada Anne. Pertanyaannya, siapa yang akan dipilih oleh Anne? Jawabannya ada di buku ini. Nah, yang saya suka dari buku ini yaitu diksi-diksi dari penulis. Diksi yang sangat indah, dan menurut saya pas dan manis diksi-diksinya. Dan diksi yang sering dimunculkan pada dialog antara Giz dan Anne, yaitu seperti saat Giz menyamakan Anne dengan bunga lili, atau Giz mengatakan bahwa Anne tidak perlu menjadi kunang-kunang untuk bercahaya. Nah, di dalam cerita ini interaksi keduanya sangat menggemaskan, meskipun konflik yang ada di dalam cerita ini kurang berwarna. Tetapi menurut saya wajar-wajar saja karena buku ini ditujukan untuk remaja, dan juga alur di dalam buku ini menurut saya susah ditebak, yang dimana buku ini tidak sesederhana kelihatannya. Nah, buku ini juga ada bagian 2 dan ada bagian 3. Nah, yang ini adalah bagian satunya, dan menurut saya intinya buku ini cocok untuk remaja dan orang dewasa yang ingin bernostalgia ataupun ingin merasakan cinta pertama. Nah, itu saja review buku Giz dan Anne dari saya. Cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.